A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Mudah-mudahan jamaah yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezekinya dan segala doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah. Yeay. Suami istri nih ya, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Nada, Masya Allah luar biasa. Ini adalah partner. Wah, partner atau mungkin sering dibahas di dalam Al-Quran, bahkan diibaratkan seperti pakaian. Saling menutupi aib, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Bukan saling bohong membohongi. Hingga nauzubillah min zalik ya, terjadi ke arah yang namanya perselingkuhan. Tuh 2, 3. Perselingkuhan. Nah hari ini kita bahas ya, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran bagi kita semuanya. Tema yang kita bahas hari ini adalah pasangan itu menolong, bukan berbohong. Nah Masya Allah. Sebelum kita bahas bersama guru-guru kita, saya akan mengajak jamaah Islam itu indah yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan terlebih dahulu tentang istri sah mengejar wanita yang diduga selingkuhan suaminya. Ini dia tayangannya. Beredar video seorang wanita mengamuk di pinggir jalan karena mendapati suaminya bersama selingkuhannya. Videonya pun terekam kamera warga dan diunggah akun Facebook @ddbarere baru-baru ini. Video berdurasi 44 detik itu menunjukkan seorang istri sah yang melabrak langsung si pelakor dalam film Layangan Putus. Awalnya, seorang perempuan berjilbab diduga istri sah turun dari mobil putih yang menghampiri mobil kaya yang tengah berhenti di bahu jalan. Nampak kemarahan wanita itu tak terbendung. Ia berteriak meminta sosok dalam mobil tersebut untuk keluar. Ia bahkan menentang pintu mobil untuk meluapkan kemarahannya. Alih-alih menemui wanita itu, si pelakor justru kabur melewati pintu pengemudi. Ia mencoba menghindar dari istri sah. Sang suami pun berusaha menahan istrinya yang terus-terusan emosi. Momen itu menjadi tontonan warga sekitar juga para pengendara yang berlalu lalang. Nauzubillah min zalik. Masya Allah, ini benar-benar ya kalau kita ngeliat kayak gini tuh rasanya kayak gimana gitu loh. Kepikir gak sih seandainya itu kejadian di keluarga kita, pasti akan sedih banget dan hancur banget rasanya hati ini gitu ya. Nah kita bahas nih, Ustazah Nada izin Iya, nih, Mas Fadli. satu-satunya wanita di antara kita nih. Iya. Benarkah dalam Islam ya Ustazah Nada ya, jika seseorang atau mungkin seorang suami istri ini mengarah kepada perselingkuhan, ini sebenarnya orang tersebut ini bisa terkena 3 hal atau 3 sifat yang memiliki dampak untuk hidup. Ya, baik di dunia atau mungkin di akhirat. Ini sangat berbahaya. Iya. Mohon izin penjelasannya. Apakah itu Ustazah Nada? Silakan Ustazah Nada. Baik, terima kasih Mas Fadli, Ustadz Syam dan Ustadz Mona izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Pembahasan pada pagi hari ini, pembahasan yang mungkin menjadi perwakilan dari para jamaah yang mengalami hal semacam ini. Ketika sudah ada perselingkuhan di dalam rumah tangga, hati-hati, maka secara otomatis ada 3 sifat yang secara tidak langsung akan dimiliki bagi orang yang berselingkuh. Yang pertama, sudah pasti itu orang memiliki sifat khianat. Naudzubillah wa iyadzubillah. Apa sih sifat khianat? Khianat, ulama mengatakan bahwasannya yang namanya khianat adalah berpaling. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Dia menyembunyikan sesuatu
Dan ketika terbongkar ini sifat khianat ini, maka dia akan merasa malu. Itulah sifat khianat. Naudzubillah. Dan khianat ini kebalikan dari amanah. Amanah khianat. Tentunya ketika kita akdun nikah, ketika kita ijab qabul, maka sepasang suami istri melakukan sebuah perjanjian yang dianggap dan diharapkan perjanjian itu, pernikahan itu dijalankan sesuai dengan amanah. Suami adalah amanah bagi seorang istri. Istri juga amanah bagi seorang suami. Pernikahan adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, naudzubillah, ketika sudah ada perselingkuhan, maka orang yang berselingkuh dia sudah melakukan pengkhianatan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, apa yang akan dialami oleh orang yang berselingkuh? Yang kedua sudah pasti dia punya sifat ghish. Apa itu ghish? Curang. Apa sih makna curang? Gambarannya Mas Fadli ketika ada seorang pedagang. Dia berdagang, dia menyembunyikan sesuatu. Kalau sekiranya hal ini yang ditutupi diketahui oleh yang membeli barangnya, maka yang membelinya itu amat sangat marah. Oh, kayak timbangan misalnya gitu ya. Timbangan atau yang berdagang bilang pokoknya ini makanannya baru pagi tadi saya buat. Tapi pada kenyataannya sudah lebih dari seminggu. Ketika diketahui oleh orang yang membeli, maka pasti dia akan marah. Nah, itu kecenderungan orang yang selingkuh pasti punya sifat curang. Dia menutupi berbagai macam hal dan dikhawatirkan ini yang ditutupi diketahui oleh pasangannya. Tentunya kalau diketahui oleh orang lain, oleh pasangan, pasti kan takut. Seperti yang tadi kita lihat tuh tayangan sebelumnya. Itu pasti yang ada di dalam kendaraan sudah amat sangat takut. Dah hindari perselingkuhan. Dan yang ketiga, apabila seseorang sudah melakukan perselingkuhan, bisa jadi dan sudah dipastikan dia menjadi orang yang berdusta. Dia menjadi orang yang pembohong. Bilangnya mau ke kantor, tapi ternyata sudah janjian dengan selingkuhnya. Naudzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, hindarilah perselingkuhan yang mungkin kadang-kadang sekarang ini di akhir zaman semacam ini awalnya itu tidak secara langsung. Karena setan yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan hati di manusia itu tidak langsung ayo selingkuh, ayo berzina, mohon maaf. Makanya kenapa la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Karena mendekatinya saja itu dilarang, kenapa? Karena memang setan itu cerdas. Setan itu pintar untuk menjerumuskan manusia tidak langsung ayo zina. Tapi pendekatannya jangan dekati, karena ketika sudah mendekati perzinahan atau kita sudah familiar dengan sebutan perselingkuhan, naudzubillah, ini yang akan membahayakan rumah tangga kita. Naudzubillah wa iyadzubillah. Jadi setan ini pasti lebih pintar dari kita. Betul. Karena umurnya dia lebih panjang dari kita. Pengalamannya pasti lebih banyak dari kita. Wah udah tahu dia tipikal-tipikal begini, abis ini begini gitu ya. Betul. Jadi 3 tadi tuh yang kita bisa dirugikan. Tadi apa namanya? Khianat, curang dan bohong. dusta. Masya Allah. Kita lanjut lagi nih, jazakillah khairan kasiran. Makasih banyak Ustaz Nada. Kita bahas lagi yang berikutnya untuk menghindari konflik nih Ustaz Maulana mohon izin. Biasanya suami istri atau mungkin suami suka berbohong-bohong kecil untuk menjaga yang namanya perdamaian di rumah, ketenangan di rumah. Nah tapi ada yang bilang, perempuan pada protes, wah enak banget dong kalau kayak gitu aturannya. Tinggal suami bohong aja, di belakang ada main, istri juga nggak tahu. Emang kan maksudnya nggak begitu tapi Ustadz ya? Maksudnya seperti apa? Mau izin penjelasannya Cari pembelaan biar orang nggak salah paham. Ya. Silakan. Izin Ustaz Nada dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf saya tidak setuju pernyataan itu. Kenapa nengoknya ke saya? Kan orang bertanya. Yang baca tadi siapa? Saya cuma membacakan. Apa jawabannya? Bisa Katanya, apa? enak banget dong laki-laki kalau misalnya boleh bohong-bohong kecil. Tidak ada kata boleh bohong. Sekali lagi, buat semuanya yang mengambil alasan, ingat bohong. Bohong tetap bohong. Full banget di powernya Ustadz Maulana nih, luar biasa. Bohong tetap bohong. Sakit hati saya karena saya punya anak perempuan 3 Pak. Iya. Bohong tetap bohong. Tidak boleh bohong kepada istri. Sekali lagi.
Karena Allah Ta'ala tidak menyukai dusta. Tapi bukannya boleh katanya berbohong kepada wanita. Dengerin. Bohong yang dimaksud di sini adalah bohong untuk mendamaikan. Bohong untuk kebaikan. Bukan bohong dalam yang disebutkan tadi Ustazah Nada. Untuk kecurangan. Bukan bohong untuk mengambil kesempatan atau berbohong dalam bentuk khianat. Bukan seperti itu yang dimaksud. Berbohong dalam hal memuji itu boleh. Ih, enaknya padahal tidak enak. Itu bohong dalam memuji. Maaf, itu sering dilakukan berarti. Sering banget ya Iya. pengalaman. Pengalaman. Enggak, enak aja. Tidak ada dosa untuk berdamai. Tidak ada dosanya untuk berdamai. Bohong. Tapi ketika berbohong untuk mendamaikan, maka itu tidak ada dosa. Dan tidak ada dosa orang berbohong untuk apa? Untuk membahagiakan. Jadi dua ini. Tidak ada dosa bagi orang yang mendamaikan untuk berbohong. Dia katanya minta maaf. Dia mengakui kesalahan. Padahal tidak pernah ngomong itu. Dia rindu kamu, padahal tidak rindu. Untuk mendamaikan dua yang berselisih, apalagi suami istri atau saudara, itu boleh untuk mendamaikan. Tapi dalam hal bohong apapun, sekali lagi, apapun bohong tetap bohong dan tetap tidak boleh. Jangan mengambil alasan untuk mengambil keuntungan dalam bohong tersebut, apalagi untuk berbuat zalim dengan ambil bohong. Ada namanya bohong putih. Mohon maaf, ada bohong yang diperbolehkan. Bohong yang diperbolehkan, kata-kata semua bohong. Allah tidak suka bohong. Tapi Allah tidak mencatat sebagai dosa kalau dia berbohong untuk mendamaikan dan untuk kebahagiaan. Catat ini. Jangan sampai ini jadikan alasan. Saya setuju dengan yang wanita tadi katakan bertanya. Gimana nih? Enak aja dong kalau laki-laki boleh berbohong untuk mendamaikan. Untuk berbohong kepada istri. Berbohong kepada istri yang dimaksud di sini. Untuk kebahagiaan. Masya Allah, luar biasa Ustadz Maulana. Kadang-kadang kalau kita terlalu jujur kepada istri. Bisa sakit Sama temen juga begitu jamaah, Masya Allah. Hebat banget sih hari ini Ustadz Maulana yang ganteng dan baik hati. Berarti itu bohongnya. enggak, katanya kalau untuk memuji kan boleh. Makasih banyak Ustadz Maulana. Silakan duduk. Berarti saya tidak ganteng. Ganteng lah, ganteng, duren, duda keren, sawit, sarang duit. Duren sawit ini, Masya Allah. Nah kita lanjut lagi nih, jamaah. Nah ini kita lanjut, yang namanya orang menyesal itu harusnya di belakang ya. Bukan di depan. Kalau di depan apa? Niat. Niatnya bakalan mau nyesel. Nah tapi gitu, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Pernah mungkin melihat seseorang, mungkin ada yang mengalami, na'udzubillah semua na'udzubillah ya. Ini ada orang yang kasusnya diselingkuhi berkali-kali. Udah minta maaf, katanya udah mau tobat, gak akan ngelakuin lagi, tiba-tiba begitu lagi. Ini kayaknya udah habitnya nih. Nah ini benarkah nih ya, bahwa suami atau pasangan yang selalu mengulangi kebohongan seperti perselingkuhan, karena Allah ini telah cabut ya namanya hidayah dari dirinya. Allah gak bakalan kasih dia buat bertaubat. Apakah seperti itu Ustaz Syam? Mohon izin, silakan. Tafadhol Dulu ke Ustaz Maulana, Ustaz Nada, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين 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 يا رب العالمين بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العالمين. Allah katakan dalam Al-Quran berbicara tentang hidayah ini, siapa yang mendapatkan hidayah? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak
membungkus atau orang-orang yang tidak mencampur adukan antara yakni keimanan mereka dengan pengkhianatan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, atau menodai keimanan mereka dengan kezaliman, mereka yang mendapatkan ketenangan dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan apakah perilaku khianat, perilaku perselingkuhan bisa menutup hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan ayat tadi, orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang tidak berbuat zalim. Apakah perselingkuhan adalah kezaliman? Sungguh perselingkuhan itu adalah kezaliman. Satu, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim karena berbuat kesyirikan, zalim terhadap pasangan. Maka orang yang berlaku zalim, Allah menutup hidayah baginya. Kedua, siapa lagi yang yang Allah Subhanahu wa taala tutup baginya hidayah? Mereka adalah orang-orang yang berbuat fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah petunjuk bagi orang-orang yang berlaku fasik. Siapa itu orang-orang yang berlaku fasik? Udah tahu kalau berselingkuh itu adalah dosa maksiat, tapi dia tetap melaksanakannya. Udah tahu bahwa perzinahan itu adalah sesuatu yang keji yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap mengerjakannya, maka dia tidak diberikan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapa lagi yang ditutup hidayahnya? Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum in kuntum ta'lamun. Mereka orang-orang yang berkhianat. Apakah berselingkuh tidak mengkhianati? Jelas bahwasanya perselingkuhan itu mengkhianati amanah kepada Allah. Karena kalau nikah itu kan atas nama Allah. Mengambil amanah daripada orang tua si perempuan, wali. Mengkhianati Allah, mengkhianati walinya, mengkhianati pasangan. Sungguh Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Namun dengan segala hormat, tanpa bermaksud menggoda ataupun mengajari, sebesar apapun dosa seseorang, kalau dia mau kembali kepada Allah, menyesal, berjanji tidak mau mengulangi, maka dia insya Allah masih diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatlah, jangan menutup diri, bertaubat kembali kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi, insya Allah hidayah Allah akan datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Namanya taubatan nasuha. Ya, bukan taubat sambel. Betul. Taubat begitu lagi, begitu lagi gitu ya. Nauzubillah min zalik. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam penjelasannya. Saya mau coba tanya nih, Ustazah ini banyak yang curhat sama saya nih, laki-laki katanya mah nggak adil, curang, selalu dibela. Katanya kalau istri nusus itu atau ngelakuin salah, boleh istri dipisah ranjang. Tapi kalau istri digituin sama suami katanya nanti dosa. Ih, kata siapa? Ini Islam itu indah dan Islam itu memuliakan kaum perempuan. Jadi jangan sembarangan untuk memperlakukan perempuan. Hati-hati. Memang begitu, Mas Fadil memang begitu. Maaf Pak, ini kan pertanyaannya buat Ustaz Zanazah, ngapain sih sirik amat tidur? Ya udah jamaah yang di rumah jangan kemana-mana nih. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah, Alhamdulillah. Memang begitu dia Ustaz. Iya, wanita itu mulia loh.